Materi prasyarat untuk bab 1 program linear adalah pertidaksamaan dua variabel. Jadi kalian harus menguasai ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti kita. Apa saja yang harus kalian pahami? Yang pertama, kita kenal dulu bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel. Di sini bentuk umumnya ada macam-macam ya. Tanda ketidaksamaan itu tandanya lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Kemudian ada kalimat dua variabel, artinya pertidaksamaan tersebut terdiri dari dua variabel. Mana yang disebut dengan variabel? Di sini sudah saya beri keterangan, variabel di sini adalah X dan Y-nya. Kemudian untuk A dan B-nya itu adalah konstanta. Dan C di sini adalah koefisien. Nanti tampilan dari A, B, dan C itu adalah suatu angka. Kemudian untuk langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel itu bagaimana? Intinya adalah kalian menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti berupa daerah dalam suatu grafik. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan titik. Titiknya itu yaitu ketika titiknya memotong sumbu X. Tahu sumbu X yang mana ya? Sumbu X adalah yang mendatar, ini sumbu X. Kemudian yang memotong sumbu Y. Sumbu Y adalah yang vertikal. Ketika titiknya sudah ketemu, setelah itu kalian membuat grafik. Grafik di sini adalah karena bentuknya adalah suatu fungsi dua variabel saja, bukan fungsi kuadrat, jadi nanti tampilannya adalah suatu garis. Ketika kalian ketemu tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya ini, maka garisnya adalah penuh ketika kalian menggambarnya. Kemudian saat bertemu dengan tanda ketidaksamaan yang tidak ada sama dengannya, bawahnya hanya lebih dari atau kurang dari, maka grafik atau garis yang nanti kalian buat adalah putus-putus untuk membedakannya di situ. Langkah selanjutnya setelah kalian menggambar grafik, kemudian kalian menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Caranya ada dua cara, boleh kalian pilih. Yang pertama bisa menggunakan uji titik, yang kedua nanti ada cara cepatnya bagaimana, yang tanpa menggunakan uji titik. Untuk contohnya, yang pertama tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 5y lebih dari 10. Nah, tanda ketidaksamaannya apa di sini? Lebih dari, ada sama dengannya apa tidak? Tidak ada. Berarti nanti kita membuatnya garisnya penuh atau putus-putus, garisnya adalah putus-putus karena tidak ada sama dengannya di sini. Langkah yang pertama, kalian menentukan titiknya. Pertama, titik yang memotong sumbu X. Ketika titiknya memotong sumbu X, otomatis nilai X-nya di sini, nilai Y-nya di sini, nilai Y-nya di sini adalah 0. Sehingga kita masukkan persamaannya ke sini. 2x plus 5y lebih dari 10. Nah, tanda lebih dari ini supaya gampang kalian bisa ganti dengan sama dengan di sini, hanya untuk menentukan titiknya saja. Tadi kita sudah menentukan y-nya 0, berarti y ini kalian ganti dengan 0. Sehingga di sini 2x plus 5 dikali 0 sama dengan 10. 5 kali 0, 0, sehingga di sini tinggal 2x sama dengan 10. Sehingga x-nya ketemu berapa? 10 per 2. X-nya ketemu 5. Tadi y-nya 0. Ya. Kemudian x-nya tadi 5, sehingga diperoleh titiknya di sini 5,0. Kemudian setelah yang memotong sumbu X-nya ketemu, maka selanjutnya tinggal menentukan memotong sumbu Y.
Ketika memotong sumbu Y, maka X-nya bernilai 0, sehingga nanti X-nya tinggal diganti 0. Maka kita tulis dulu persamaannya. 2X plus 5Y sama dengan 0. X-nya diganti 0. 2 dikali 0 plus 5Y sama dengan, oh ini 10 ya, bukan 0, 10. Kemudian ini dikalikan 0, berarti tinggal 5Y sama dengan 10. Sehingga Y-nya sama dengan 10 per 5. Ketemu Y-nya berapa? 2. Y-nya sudah ada, X-nya sudah ada, berarti titiknya kita peroleh berapa? X dulu ya, titik itu adalah X, Y, berarti 0,2. Ini X, ini Y-nya. Paham ya? Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Tadi kita sudah peroleh titiknya 5,0 dan 0,2. 5,0 berarti bagaimana? X-nya di sini 5, Y-nya 0. 5,0 berarti ada di sumbu apa tadi? Memotong sumbu X, ada di sini. Ini 5, ini kan Y 0 di sini. Sehingga ini adalah titik 5,0. Kemudian selanjutnya ada titik 0,2. Berarti ada di mana? X0 di sini, kemudian Y2 di sini. Berarti ini adalah titik 0,2. Selanjutnya kalau sudah, tinggal kita tarik garis. Ingat tadi pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, maka grafiknya akan putus-putus. Di sini kita buat garisnya putus-putus. Tarik garisnya putus-putus. Nah, sudah seperti itu ya. Kalau membuat grafiknya sudah, langkah terakhir adalah menentukan DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Di sini kita menggunakan uji titik terlebih dahulu. Jadi kita gunakan cara uji titik dengan cara mengambil titik sembarang. Nah, di sini saya akan mengambil titik 0,0. Nah, saya akan menggunakan titik 0,0. Kenapa? Karena yang lebih mudah. Kalian boleh menggunakan titik 1,0, 2,0, 3,0, 0,1. Yang penting tidak ada di garis yang kalian buat, di luar garis. Boleh di bawah garis, boleh di atas garis. Kita masukkan titik yang sudah kita ambil ke persamaan, ke pertidaksamaan yang ada di soal, yaitu 2x plus 5y lebih dari 10. Kita ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0. Sehingga 2 kali 0 ditambah 5 kali y-nya diganti 0 lebih dari 10. 2 kali 0, 0 ditambah 5 kali 0, 0 lebih dari 10. 0 ditambah 0, 0 lebih dari 10. Nah, 0 lebih dari 10 itu pernyataan yang benar atau salah? Itu adalah pernyataan yang salah, karena harusnya 10 lebih besar dari 0, sedangkan ini kalimatnya 0 lebih besar dari 10, sehingga ini salah. Lalu bagaimana kita menentukan DHP-nya? Maka kalian lihat titik 0,0 itu ada di sebelah mana? Ada di kanan atau di kiri? Ada di sini ya, ada di kiri ya, atau di bawah garis ya. Ini 0,0 di sini. 0,0. Nah, ini ada di tengah-tengah ya, 0,0. Berarti daerah yang sedang kita uji adalah daerah yang di bawah garis. Maka
karena daerah ini salah, kita coret ya. Ini salah makanya dicoret. Jadi yang dicoret adalah daerah yang salah, sehingga kita peroleh DHP-nya ada di sini. Sepakat ya, mulai sekarang kita coret daerah yang salah, sedangkan DHP-nya itu daerah yang bersih. Jadi ketika kalian uji titik kok hasilnya salah, maka daerah yang ada titik ini ya, daerah yang titiknya kalian ambil berarti ada di sini. Kalau kalian ambil 0,3 berarti ada di sini ya. Kalau kalian menggunakan 0,0 berarti ada di sebelah kiri. Maka daerah ini yang dicoret kalau salah, tapi kalau ini benar berarti yang coret sebelah sana. Kita coba ketika kita menggunakan titik yang lain ya. Misal kita gunakan titik yang di sini boleh. Kita gunakan titik 0,3. 0,3 berarti tinggal kita masukkan 0,3 berarti ini ya, 2x plus 5y lebih dari 10. 2 kali x nya ini, y nya yang belakang, x nya diganti 0 plus 5 kali 3 lebih dari 10. 2 kali 0 0 ditambah 5 kali 3 15 lebih dari 10, sehingga ketemu 15 lebih dari 10. Benar atau salah? Ini benar ya, 15 lebih besar dari 10, ini benar. Makanya daerah ini merupakan DHP-nya karena benar, yang salah yang bawah dicoret. Jadi kalian boleh bebas milih titik berapapun untuk menguji titik. Boleh gunakan 0,0, 1,0, 0,3 atau yang lain. Yang penting titik tersebut tidak ada di garis yang kalian buat. Paham ya? Ini uji titik dengan menggunakan uji titik. Nanti kita coba menggunakan cara cepat. Selanjutnya kita belajar cara cepat. Cara cepat untuk menentukan DHP. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, bisa menggunakan uji titik, bisa menggunakan cara cepat. Untuk cara cepat, kalian harus tahu dulu bentuk bakunya, yaitu AX plus BY sama dengan C. Ini nanti di sini tergantung tanda ketaksamaannya ya. Yang seperti tadi saya sampaikan, ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Untuk cara cepat, kalian harus menghafalkan pengambilan kesimpulannya. Yang pertama di sini ketika nilai A, ini A itu yang ada di sebelahnya X. Ketika A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif dan tanda ketaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan, ini yang ada di sini ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di kanan garis. Kemudian ketika A-nya positif tapi tanda ketaksamaannya itu adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di kiri garis. Selanjutnya ketika A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, sedangkan tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di kiri garis. Kebalikannya yang atas. Ketika A positif, tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan di kanan, sedangkan ketika A-nya negatif, tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di kiri. Selanjutnya ketika A-nya negatif, kemudian tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di kanan garis. Tahu ya, jadi kalian bisa menghafalkan yang atas saja, otomatis yang bawah hafal, tinggal kebalikannya. Positif lebih dari berarti kanan, positif kurang dari berarti kiri, negatif lebih dari kebalikannya berarti di kiri, negatif kurang dari berarti di kanan. Selanjutnya untuk lebih paham kita lihat contoh yang sudah tadi kita kerjakan, sudah kita tentukan DHP-nya ada di sebelah sini. Mari kita lihat apakah sesuai dengan cara cepat ini.
Di sini soalnya yaitu 2x plus 5y lebih dari 10. Langkah pertama, kalian harus tahu nilai A-nya. A-nya di sini berapa? A itu yang ada di sebelahnya X ini ya. A-nya yaitu adalah A-nya 2. Berarti 2 itu apa? Lebih dari 0 atau kurang dari 0? 2 itu lebih besar dari 0. Berarti A-nya apa? Positif. Ketika A-nya positif, maka DHP-nya ada di mana? Kita lihat dulu tandanya. Tanda ketaksamaannya di sini adalah lebih dari. A-nya positif lebih dari, berarti DHP-nya ada di kanan. Ada di kanan garis. Apakah benar? Nah, ini garisnya ada di sebelah kanan. Terbukti benar ya. Berarti kalian bisa pakai cara yang uji titik, bisa pakai cara cepat. Syaratnya harus hafal ini. Boleh milih, silakan, sama saja, tidak perlu digunakan dua-duanya. Paham ya?